Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Piranbae, Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah like, komentar dan juga subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dan selamat hingga akhirat. Di sebuah desa terpencil yang terletak di pinggiran hutan lebat, hiduplah sepasang suami istri bernama Jarwo dan Sukinem. Mereka hidup sederhana dan sehari-hari bekerja sebagai petani. Hasil dari bertani mereka tidak seberapa, cukup untuk makan dan bertahan hidup. Namun, di hati mereka, terutama Jarwo, terbersit rasa iri yang mendalam terhadap para tetangga yang mendadak kaya raya. Setiap hari, Jarwo melihat rumah-rumah besar dengan kendaraan mewah yang berjejer di pekarangan, sementara ia dan Sukinem masih tinggal di gubuk kecil yang nyaris roboh. Suatu malam, saat Jarwo sedang berjalan mencari kayu bakar di hutan, ia bertemu dengan seorang dukun tua yang tampak misterius. Dukun itu menatap Jarwo dalam-dalam seolah-olah mengetahui semua rahasia hati dan pikiran Jarwo. "Kamu ingin kaya?" tanya dukun itu dengan suara serak. Jarwo yang sudah lama mendambakan kekayaan segera mengangguk tanpa berpikir panjang. Dukun itu kemudian memberikan tawaran yang tak biasa. Ia mengatakan bahwa ada cara untuk menjadi kaya dalam waktu singkat, tetapi ada syarat yang harus dipenuhi. Kamu dan istrimu harus melakukan ritual khusus, dan setiap malam kalian akan berubah menjadi babi ngepet, jelas sang dukun. Dalam wujud babi, mereka bisa mencuri harta dari rumah-rumah orang kaya tanpa ketahuan. Jarwo yang terbuai oleh janji kekayaan itu segera menyetujui rencana tersebut. Ia pulang ke rumah dan menceritakan semuanya kepada Sukinem. Awalnya, Sukinem merasa ngeri dan ragu. Namun, setelah mendengar desakan suaminya dan membayangkan kehidupan yang mewah, ia akhirnya setuju untuk melakukan ritual yang ditawarkan dukun tersebut. Malam berikutnya, mereka pergi ke hutan untuk menemui sang dukun dan melakukan ritual. Setelah ritual selesai, Jarwo dan Sukinem merasa tubuh mereka mulai berubah. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi babi ngepet. Malam itu, mereka melakukan aksi pertama mereka, mencuri harta dari tetangga yang kaya. Tak ada yang curiga, dan keesokan harinya, mereka terbangun dengan harta melimpah di rumah mereka. Dalam hitungan minggu, kehidupan mereka berubah drastis. Rumah kecil yang reot kini berubah menjadi rumah besar dan megah. Mereka membeli barang-barang mewah yang selama ini hanya bisa mereka impikan. Tetangga-tetangga mulai bertanya-tanya dari mana kekayaan Jarwo dan Sukinem berasal, tetapi tidak ada yang berani menuduh mereka langsung. Meski begitu, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Pada suatu malam, ketika mereka sedang beraksi mencuri harta dari rumah tetangga, seorang warga desa melihat seekor babi besar berkeliaran di halaman rumahnya. Ia segera menyadari bahwa babi itu bukan babi biasa. Warga desa mulai curiga dan membicarakan tentang adanya babi ngepet di desa mereka. Kecurigaan semakin kuat ketika banyak warga mulai kehilangan barang-barang berharga secara misterius. Warga desa mengadakan rapat untuk membahas masalah ini. Mereka sepakat untuk berjaga-jaga setiap malam demi menangkap babi ngepet yang selama ini mengganggu ketenangan desa. Mereka bahkan memanggil seorang ustaz dari desa tetangga untuk membantu mencari tahu siapa pelakunya. Pada suatu malam, Jarwo dan Sukinem kembali berubah menjadi babi ngepet dan melakukan aksi pencurian mereka seperti biasa. Namun kali ini, warga desa sudah siap. Mereka memasang jebakan di beberapa rumah. Ketika Jarwo dan Sukinem sedang mencuri, mereka tiba-tiba terjebak dalam perangkap yang dipasang warga. Dalam wujud babi, mereka mencoba melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Warga desa yang sudah bersiap langsung mengepung mereka. Ustaz yang sudah dipanggil segera datang ke tempat kejadian. Dengan lantang, ia membaca doa dan meminta pertolongan Allah. Babi ngepet itu pun perlahan berubah kembali menjadi manusia, dan semua warga desa terkejut saat melihat bahwa babi itu adalah Jarwo dan Sukinem. Mereka berdua tidak bisa menyangka lagi. Warga yang marah segera mengusir mereka dari desa. Jarwo dan Sukinem hidup dalam ketakutan dan penyesalan yang mendalam setelah itu. Kekayaan yang mereka kumpulkan dengan susah payah hilang dalam sekejap. Rumah mewah yang mereka banggakan kini kosong, dan tidak ada seorang pun yang mau berbicara dengan mereka. Mereka dikucilkan,
hidup dalam kemiskinan yang lebih parah dari sebelumnya. Tak lama setelah pengusiran itu, Jarwo jatuh sakit. Tubuhnya semakin hari semakin lemah, dan wajahnya dipenuhi luka-luka yang tak jelas asalnya. Sukinem merawatnya dengan penuh ketakutan. Ia merasa bahwa apa yang terjadi pada suaminya adalah hukuman atas keserakahan mereka. Ketika sakit Jarwo semakin parah, Sukinem memutuskan untuk pergi mencari dukun yang dulu memberikan mereka kekuatan babi ngepet. Namun, dukun itu sudah menghilang entah kemana. Akhirnya, Jarwo meninggal dunia dalam penderitaan yang amat sangat. Sukinem yang tersisa sendirian hanya bisa menangis meratapi nasib buruk yang menimpa mereka. Namun, penderitaan mereka belum selesai. Ketika jenazah Jarwo akan dimakamkan, terjadi kejadian aneh yang menggemparkan seluruh desa. Saat jenazah Jarwo dibawa ke kuburan, tiba-tiba seekor babi besar muncul dari hutan dan mengikuti iring-iringan pemakaman. Warga desa yang melihat babi itu merasa ngeri, tetapi tidak ada yang berani mengusirnya. Babi itu terus mengikuti hingga jenazah Jarwo diletakkan di dalam liang lahat. Setelah pemakaman selesai, babi itu tidak pergi. Ia justru duduk di dekat kuburan Jarwo seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Warga desa yang ketakutan segera meninggalkan tempat itu, tapi keanehan terus berlanjut. Malam harinya, beberapa warga yang tinggal di dekat kuburan mendengar suara aneh, seperti suara babi menggali tanah. Warga yang penasaran memutuskan untuk kembali ke kuburan Jarwo keesokan harinya. Ketika mereka sampai di sana, mereka melihat kuburan Jarwo sudah terbuka. Di dalam kuburan, terlihat seekor babi besar yang sedang mengais-ngais tanah seolah-olah sedang mencari sesuatu. Warga segera memanggil Ustaz untuk menangani kejadian ini. Ustaz datang dan setelah melihat kejadian tersebut, ia mengatakan bahwa ini adalah azab dari Allah. Jarwo menggunakan ilmu hitam untuk mencari kekayaan, dan sekarang ia menerima balasan atas perbuatannya, kata Ustaz dengan tegas. Warga desa segera menutup kembali kuburan itu dan mengusir babi tersebut. Namun, keanehan tidak berhenti sampai di sana. Setiap malam, warga desa terus mendengar suara-suara aneh dari arah kuburan Jarwo. Beberapa orang bahkan mengaku melihat bayangan babi besar berkeliaran di sekitar kuburan, seperti sedang menjaga tempat itu. Warga desa semakin ketakutan, dan tidak ada yang berani mendekati kuburan tersebut. Sementara itu, Sukinem hidup dalam kesepian dan penyesalan yang mendalam. Ia merasa bahwa semua ini terjadi karena keserakahan mereka. Suatu hari, Sukinem memutuskan untuk pergi ke hutan untuk mencari jawaban atas nasib buruk yang menimpanya. Namun, setelah masuk ke dalam hutan, Sukinem tidak pernah kembali. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi atau apa yang terjadi padanya. Sejak kejadian itu, kuburan Jarwo menjadi tempat yang dikutuk oleh warga desa. Tidak ada yang berani mendekati atau membersihkan kuburan tersebut. Rumput liar tumbuh subur di sekitarnya, dan kuburan itu dibiarkan begitu saja. Azab yang menimpa Jarwo dan Sukinem menjadi pelajaran bagi seluruh warga desa. Mereka belajar bahwa kekayaan yang didapat dengan cara curang, terutama melalui ilmu hitam, hanya akan mendatangkan malapetaka. Allah tidak akan membiarkan keserakahan dan kejahatan tanpa balasan. Ustaz desa selalu mengingatkan agar mereka tidak tergoda oleh nafsu duniawi dan selalu bersyukur atas apa yang mereka miliki. Pesan moral dari kisah ini adalah bahwa keserakahan hanya akan membawa penderitaan, baik di dunia maupun di akhirat. Kekayaan yang diperoleh dengan cara yang salah akan berakhir dengan azab yang lebih mengerikan dari yang bisa dibayangkan.